Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, pagi ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran PAI ya. Setelah minggu lalu bertemu, kita belajar tentang apa? Bank Syariah. Bank Syariah. Apa itu Bank Syariah? Oke, boleh. Nih. Bank Syariah merupakan sistem pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam. Contohnya seperti BSI, Bank Syariah Indonesia. Oke. Terima kasih ya, masih ingat luar biasa. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa akan dipimpin oleh KM. Silahkan, Destin. Isti'dadan, Samidan. duaan, Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah kabul segala hajat kita ya. Pertama kegiatan pembelajaran kita hari ini. Oke, Bapak absen untuk hari ini nih. Almira. Oke, Ambia, Artika, Azian, Dende, Destin, Virus, oke, Hera. Alhamdulillah hadir semua, berarti semangatnya luar biasa nih ya untuk belajar kita hari ini. Oke, untuk selanjutnya sesuai dengan kelompoknya, boleh silahkan untuk berbalik badan. Di situ silahkan buka aplikasi Lumi-nya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ada aktivitas yang harus dikerjakan. Aktivitas pertama yaitu tentang pertanyaan pemantik. Pertama, bagaimana para ulama berperan dalam penyebaran Islam di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah apa dampak perjuangan ulama dalam pembentukan karakter bangsa. Silakan Uda. Yang nomor 1, bagaimana para ulama berperan dalam penyebaran ajaran Islam di Indonesia? Berperan penting. Dampak perjuangannya menjadi penggerak dan pendorong umat membangun kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Woi, keren, luar biasa. Tepuk tangan dong buat kawan kita. Next, selanjutnya ada gambar di bawahnya. Silahkan ditelaah. Yang pertama ada gambar tentang dakwah dengan kelembutan. Kemudian yang kedua adalah metode dakwah melalui seni dan budaya. Kemudian yang ketiga adalah dakwah dengan metode yang baik. Kemudian dakwah kontemporer. Dan di bawahnya ada sebuah video contoh dakwah seorang tokoh yang baru saja viral gitu ya. Di situ ada contoh video Gus Miftah. Nah, kira-kira tanggapannya seperti apa dari gambar dan video yang tersaji dalam aplikasi tersebut? Silahkan diisikan dalam kolom komentar di bawah gambar. Gambar yang bawa gitar itu berarti gambar dakwah dengan apa tuh? Dengan seni ya, melalui budaya seperti wayang golek itu kan seni ya. Kemudian melalui musik, lagu, syair ya, dan itu sangat efektif, terutama bagi kalangan muda yang memang suka kesenian ya. Kalau gambar yang sedang bertengkar tuh, gambar 10.3 metode dakwah yang baik itu maksudnya gimana? Jadi kan ada orang yang mau diserang sama orang lain, tapi ada ulama atau pendakwah yang cara dengan melindungi orang tersebut. Ada yang mau menanggapi videonya? Kira-kira yang dilakukan oleh tokoh agama yang ada dalam video tersebut, kira-kira apa tanggapan kalian? Tanggapannya kurang baik, soalnya bicaranya juga kurang. Dan menghina di tempat umum Ya. sambil ketawa. Oke, sudah selesai ya.
Jadi secara garis besar dari gambar-gambar yang disajikan ini memberikan pesan kepada kita bahwa dakwah itu banyak caranya. Untuk selanjutnya masuk kepada tujuan pembelajaran. Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, pertama, peserta didik dapat menjelaskan sejarah dan peran tokoh ulama penyebaran ajaran Islam Indonesia. Kemudian yang kedua adalah peserta didik dapat menganalisis sejarah dan peran tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Kemudian lanjut ke tahap 1. Nah, di sini Bapak akan membawa adik-adik semua untuk flashback ke belakang nih. Di situ diceritakan tentang sistem kepercayaan, pertama animisme, dinamisme, dan periode Hindu-Buddha. Oke, silahkan disimak teksnya di bawah. Nah, setelah disimak, silahkan aktivitasnya diisi, begitu ya. Masih ada nggak sekarang? Masih. Contohnya? Contohnya kayak kan dukun-dukun juga mungkin masih percaya gitu. Terus mungkin kan di Indonesia ini nggak cuma Islam doang. Jadi masih ada yang percaya sama nyembahnya tuh masih ada yang ke pohon yang kayak gitu. Oke. Selanjutnya ke tahap 2 nih. Mari kita pahami dari poin-poin itu melalui aktivitas kelompok yang kita akan membuat sebuah project ya di situ. Di scroll ke bawah. Di situ ada contoh mapping. Jadi kita akan membuat mapping. Nah, untuk membuat mapping, maka silahkan pilih salah satu tema di bawah ini. Ya, ada 8 tema tuh. Silahkan dipilih. Kalian mau pilih yang mana? Kelompok 1 nih dari sini. Mau mana? Kelompok Wali Songo dan perannya. Sudah diklik? Oke. Kelompok 2? Proses penyebaran Islam di Indonesia. Sudah diklik? Sudah. Oke, kelompok 3. Oke, tokoh ulama dan perannya sebelum Wali Songo ya. Yang 4. Para sultan di Kesultanan Islam. Oke. Kemudian tahapannya seperti ini, gitu ya. Jadi kita susun proses pembuatan proyek seperti apa, kemudian nanti akan dilaksanakan monitoring selama kegiatan berlangsung, kemudian nanti akan ada menguji hasil, jadi mempresentasikan mind map yang sudah dibuat, gitu ya. Kemudian diakhiri dengan kegiatan evaluasi pengalaman belajar. Tugasnya dikerjakan boleh menggunakan Canva, boleh menggunakan PPT, atau apapun yang menurut kalian itu mudah, gitu ya. Nah, untuk bahan-bahannya bisa dicek di menu. Tuh, ada proses penyebaran Islam Indonesia, kemudian ada alur dari penyebaran Islam, strategi, kemudian tokoh ulama, para sultan di Kesultanan Islam, tokoh ulama. Dan silahkan di situ sudah tersedia bahan-bahan materi yang sudah disediakan, gitu ya, di menu-menu aplikasi, begitu. Silahkan, selamat mengerjakan. Kalau ada yang kesulitan boleh angkat tangan ya. Terima dulu. Nah. Bisa, sok. Siapa yang mudah buka desainnya? Pilih dulu desainnya, nanti bisa disambungkan via email. Cari dulu desainnya yang cocok. Di pengerjaannya bareng ya. Digabungkan by email. Sudah klik sini. Klik kecilin. Nih, min. No, ada. Oke, untuk presentasi kita awali dari kelompok 3 ya. Untuk kelompok 3 disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3
izin mempresentasikan tentang tema yang kami pilih, yaitu tokoh ulama dan perannya sebelum Wali Songo datang ke Indonesia. Islam mulai menguat di Jawa sejak sekitar abad ke-15. Ajarannya yang mampu beradaptasi dengan kultur dan budaya penduduk lokal sedikit demi sedikit mengerus keberadaan dua agama besar yang telah dianut orang-orang Jawa sebelumnya, yaitu Hindu dan Buddha. Oke, terima kasih untuk kelompok 3, luar biasa. Tugas yang kami buat yang judulnya adalah proses penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama adalah perkawinan. Pedagang muslim yang menetap dan kemudian menikahi penduduk setempat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 2. Kami mengambil materi para sultan di Kesultanan Islam. Ini adalah kesultanan pertama yang ada di Indonesia, yaitu Kesultanan Perlak. Kesultanan Perlak atau dikenal juga Kesultanan Perlak memainkan peran penting dalam pengembangan dan penyebaran Islam di wilayah utara Sumatera. Didirikan pada tahun 840, kesultanan ini memiliki ibu kota di Purelak dan menggunakan bahasa Aceh dan Melayu sebagai sarana komunikasi. Pendiri kesultanan ini adalah Syekh Maulana Abdul Aziz Shah dan sultan terakhir adalah Sultan Alauddin. Baik, izin menanggapi. Islam di Demak, kan di situ terdapat sejumlah peninggalan. Peninggalannya apa aja? Salah satu peninggalannya adalah Masjid Agung Demak yang sampai sekarang masih berdiri di Demak. Oke, boleh ikan aplaus buat semuanya. Terima kasih sudah melaksanakan presentasi dan menyampaikan hasil produknya ya. Kegiatan akhir di pembelajaran kali ini yaitu adalah evaluasi ya. Evaluasi pembelajaran. Untuk evaluasi silahkan buka buku Erlangga halaman 115. Nah, untuk evaluasinya diisi di sini. 3, itu berapa? 3 ya? 4. Silahkan dibuka halaman 115. Kelebihan yang harusnya ini 12. Nah ini. Terima kasih sudah mengerjakan. Keren nih. Terima kasih. Sebelum ditutup, kita refleksi dulu ya. Kira-kira hikmah apa saja nih dari pembelajaran kita hari ini yang kita dapatkan ya. Dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman kita tadi atau dari hasil pemahaman kita. Kalau tentang media dakwah, lebih ke dakwah kontemporer ya kalau misalnya zaman sekarang. Soalnya kan udah milenial juga. Ya. Jadi orang-orang lebih tertariknya kayak lebih ke medsos atau melihat ceramah-ceramah lewat media YouTube yang gitu-gitu. Biasanya lebih tertariknya lebih ke media sosial sih kalau zaman sekarang. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong buat kelompok 3. Keren. Jadi dakwah yang dilakukan oleh para pendahulu, baik itu sebelum Wali Songo atau setelah Wali Songo atau bahkan hari ini ya, banyak sekali nilai-nilai dakwah yang memang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sekarang, gitu ya. Oke, sebagai penutup, silahkan menulis refleksi ya tentang pembelajaran hari ini di sticky note yang sudah disediakan. Jika sudah selesai, nanti ditempel di papan di sini. Kalau sudah, silahkan ditempel di depan. Oke, terima kasih. Mangga. Oi, keren-keren semua.
Dan untuk minggu depan kita insya Allah akan melaksanakan ulangan akhir bab ya. Begitu, insya Allah akan dilaksanakan di minggu depan. Nah, untuk menutup kegiatan kita hari ini, kepada KM silahkan untuk memimpin doa. Isti'dadan sa'idan du'aan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.